กาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคาลมุตตมัง Part 1. Pemikul Beban Sayadaw U Rewata. Judul Pemikul Beban. Naskah asal Bearers of the Burden. Penulis Sayadaw U Rewata. Penerjemah Harmoko. Penyunting Paula Kelana. Penerbit Indonesia Widya Carita. Dicetak oleh Triagung Abadi. Desain cover dan tata letak Holland Sukardi. Cetakan pertama Januari 2012. Kata pengantar. Buku Pemikul Beban adalah buku yang wajib dimiliki setiap orang, karena tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang tidak memiliki beban hidup. Perbedaan yang ada antara setiap individu hanya terletak pada berat atau ringannya beban tersebut, dan apakah kita menyadari adanya beban tersebut atau tidak. Buku ini tidak menjanjikan kehidupan tanpa beban, karena sejak kita lahir, dengan badan jasmani ini, kita telah mulai memikul beban. Namun, buku yang berisi kutipan ajaran Buddha ini tetap mengandung resep ampuh untuk mengenali beban kehidupan dan cara-cara melepasnya. Manusia dibebani oleh keinginan yang jauh melebihi kebutuhannya. Padahal, dengan memiliki kebutuhan, kita sudah pasti memiliki beban. Marilah kita bersama-sama berjuang mencapai pencerahan. Marilah kita membina diri agar dapat terlepas dari segala beban dalam samsara ini. Semoga buku ini memberikan manfaat kepada Anda dan bagi mereka yang hidup dengan beban berat, sehingga dapat menjadi lebih ringan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur dan semua pihak yang telah mendukung kami dalam penerbitan buku ini, serta para pembaca sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk menyelami buku ini. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Medan, Januari 2012, penerbit. Daftar isi, kata pengantar. Daftar isi, pemikul beban. Profil penulis. Pemikul beban. Orang yang bekerja untuk sebuah organisasi atau sebuah perusahaan dinamakan pegawai. Dengan kata lain, mereka yang mengemban beban dari sebuah organisasi atau sebuah perusahaan dinamakan pegawai. Dalam bahasa Myanmar, sebutan Wun-han secara harfiah berarti memikul beban atau muatan, atau pemikul beban atau muatan. Dalam bahasa Indonesia, kata tersebut merujuk kepada orang yang melayani orang lainnya, ataupun sebuah organisasi, perusahaan, maupun pemerintah. Dalam pengertian yang paling kasar dari kata tersebut, dapat kita katakan juga bahwa orang-orang tersebut merupakan pelayan. Umumnya, mereka yang telah dipekerjakan oleh pemerintah sering dikenal sebagai pelayan pemerintahan. Kita melihat kategori orang yang berbeda-beda di sekeliling kita, seperti pegawai perusahaan, pegawai rumah sakit, pegawai pemasaran, pegawai pendidikan. Pegawai perusahaan memikul beban dari perseroan, sementara pegawai rumah sakit memikul beban dari rumah sakit. Pegawai pemasaran memikul beban dari perusahaan mereka.
sementara pegawai pendidikan memikul beban dari institusi mereka. Setiap orang perlu menghabiskan waktu untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari mereka. Dengan cara demikian, mereka memikul beban yang disebut sebagai pekerjaan. Ketika hari telah berlalu, mereka memperoleh kebebasan dari memikul beban-beban mereka. Mereka dapat meletakkan beban tersebut untuk beberapa saat lamanya. Ini adalah kebebasan temporer yang diperoleh semua pegawai di dunia setiap harinya. Di negara-negara yang belum maju, muatan berat dipikul oleh manusia. Sedangkan di negara-negara maju, beban-beban tersebut diangkut oleh mesin-mesin pengangkut beban. Di keseharian kita dapat melihat portir atau kuli di pelabuhan dan di stasiun kereta memindahkan bagasi yang berat dari satu tempat ke tempat lainnya. Ketika kapal disandarkan di pelabuhan, para pekerja dipekerjakan untuk memindahkan muatan. Ini adalah cara mereka mencari nafkah. Pria yang kuat dapat membawa atau memikul bagasi di bahunya hanya untuk waktu yang singkat. Pada kenyataannya, hanya untuk beberapa menit. Dikarenakan bebannya berat, dia tidak akan memikulnya untuk berjam-jam, apalagi selama berhari-hari. Dikarenakan ini adalah pekerjaan yang melelahkan. Setelah mengangkut beban muatan mereka, para kuli akan segera meletakkan beban muatan mereka di areal yang ditentukan. Dengan meletakkan beban muatan tersebut, mereka menikmati perasaan lega dikarenakan melepaskan beban tersebut. Walau betapa sulit dan melelahkan pekerjaan atau seberapa berat beban muatan yang dibawa, adalah memungkinkan untuk bisa terbebas dari beban tersebut. Masih akan ada waktu untuk terbebas dari mengemban semua tanggung jawab yang dinamakan sebagai beban. Semua pegawai yang memikul beban dari organisasi yang berbeda bisa melepaskan beban tersebut dan terbebas dari beban mereka di akhir hari kerja. Dan juga saat tertentu di hari kerja. Akan tetapi, ada satu beban yang sangat berat yang sedang dipikul manusia, dan mereka bekerja untuknya tiada akhirnya di lingkaran kelahiran kembali tanpa mengetahui cara pembebasan atau pelepasan apapun darinya. Kita semua perlu mengetahui jenis beban apa itu dan siapa yang memikul beban tersebut. Itulah alasan kenapa saya ingin memberikan ceramah yang mendalam tersebut hari ini, yaitu agar membuat Anda sekalian mengetahui beban apa yang sedang dipikul oleh Anda. Bagaimana meringankan beban demikian? Bagaimana membebaskan diri Anda dari beberapa beban tersebut? Bagaimana meletakkan beban untuk pembebasan mutlak dari beban tersebut? Izinkan saya mengutip ucapan dari Sang Buddha. Kutipan tersebut diambil dari Khandawagga Samyutta. Nama sutta tersebut adalah beban. Sang Buddha berkata, "Para biku, saya akan mengajarkan kepada kalian mengenai beban, pembawa beban, pengambilan beban, dan peletakan beban. Dengarkanlah. Dan para biku, apakah beban itu?" Sang Buddha bertanya, "Apakah Anda mengetahui apakah beban itu?" Seharusnya dikatakan 5 gugusan subjek dari kemelekatan. Apa 5 itu? Gugusan materialitas subjek dari kemelekatan,
gugusan perasaan subjek dari kemelekatan, gugusan persepsi subjek dari kemelekatan, gugusan bentukan-bentukan berkehendak subjek dari kemelekatan, dan gugusan kesadaran subjek dari kemelekatan. Inilah beban, Sang Buddha menjawab. Sekarang Anda semua telah mengetahui apa beban yang sesungguhnya. Akan tetapi, apakah Anda mengetahui kenapa 5 gugusan dinamakan sebagai beban? Apakah tepat memberi gelar kepada 5 gugusan tersebut sebagai beban? Apakah menurut Anda pengertian beban tersebut terlalu ekstrim? Ketika kita mengetahui bagaimana kelima gugusan tersebut berfungsi dan menyiksa kita tanpa ada akhirnya di lingkaran kelahiran kembali, maka kita secara pasti akan menyetujui kata-kata Sang Buddha dan kata beban yang dipergunakan olehnya untuk menandakan 5 gugusan sebagai subjek dari kemelekatan. Kita berkata, kita semua memerlukan makanan, tempat tinggal, pakaian, dan obat-obatan. Apakah itu benar-benar merupakan kebutuhan kita yang kita perjuangkan untuk memenuhinya? Atau sebetulnya kita hanya melayani kebutuhan dari suatu hal lainnya? Apa pemikiran Anda? Apa jawaban Anda? Siapa yang membutuhkan makanan? Siapa yang membutuhkan tempat tinggal? Siapa yang membutuhkan pakaian? Siapa yang membutuhkan obat-obatan? Saya akan menjelaskannya dengan cara yang dapat membuat Anda lebih gampang untuk memahami semua ini. Tiada lain, hal tersebut berhubungan dengan aktivitas-aktivitas pokok di kehidupan kita sehari-hari. Menurut Sang Buddha, pada hakikinya, tiada pria, tiada wanita, tiada dewa, tiada Brahma, tiada binatang, tiada setan kelaparan, tiada makhluk neraka. Yang ada hanyalah 5 gugusan subjek dari kemelekatan. Mereka telah disebutkan sebelumnya. Saya akan mengulanginya kembali. Gugusan materialitas subjek dari kemelekatan, gugusan perasaan subjek dari kemelekatan, gugusan persepsi subjek dari kemelekatan, gugusan bentukan-bentukan berkehendak subjek dari kemelekatan, dan gugusan kesadaran subjek dari kemelekatan. Maka saya akan menanyakan kepada Anda lagi. Kita berkata, kita memerlukan makanan, kita memerlukan tempat tinggal, kita memerlukan pakaian, dan kita memerlukan obat-obatan. Apakah itu benar-benar merupakan kebutuhan kita yang kita perjuangkan untuk memenuhinya? Atau sebetulnya kita hanya melayani kebutuhan dari suatu hal lainnya? Hampir semua dari kita tetap sibuk sepanjang hidup ini. Kita tetap sibuk akan apa? Kita tetap sibuk mencari makanan, tempat tinggal, pakaian, dan obat-obatan. Mulai dari pagi hingga malam, kita tetap sibuk akan hal-hal tersebut dengan berpikir mereka sebagai kebutuhan kita. Sebenarnya, mereka bukanlah kebutuhan kita. Kita hanya melayani kebutuhan dari suatu hal lainnya. Izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Jika kita tidak memiliki jasmani, apakah kita memerlukan makanan? Jika kita tidak memiliki jasmani, apakah kita memerlukan tempat tinggal? Jika kita tidak memiliki jasmani, apakah kita memerlukan pakaian? Jika kita tidak memiliki jasmani,
Apakah kita memerlukan obat-obatan? Jika kita tidak memiliki jasmani yang sekarang ini, kita tidak memerlukan satu pun dari mereka. Semua merupakan kebutuhan dari badan jasmani dan sesungguhnya bukan merupakan kebutuhan kita. Dikarenakan kita memiliki tubuh jasmani yang sekarang ini, kita harus memenuhi kebutuhan dari badan jasmani. Jadi dapat kita katakan bahwa semua orang di dunia ini adalah budak dari badan jasmani. Sadarlah akan hal ini. Kita tidak sedang memenuhi kebutuhan kita sendiri, melainkan badan jasmani. Maka kita merupakan budak. Sekarang kita sedang membahas gugusan materialitas. Gugusan materialitas adalah suatu kelompok atau kombinasi dari materialitas. Gugusan materialitas tersebut membuat suatu tuntutan yang berat bagi kita. Misalnya makanan untuk dimakan, tempat tinggal untuk dihuni, pakaian untuk dikenakan, dan obat-obatan untuk menjaga kesehatan. Gugusan materialitas berkata, "Berikan saya makanan enak. Saya merindukan makanan tersebut. Saya sangat menyukainya." Ia berkata, "Berikan saya baju-baju yang indah. Saya suka mengenakannya. Betapa tampan dan cantiknya saya jika saya mengenakan pakaian yang sangat indah. Dirikanlah saya atau belikanlah saya sebuah rumah mewah. Betapa bahagianya saya jika saya dapat tinggal di sana." Gugusan materialitas juga berkata, "Berikan saya obat-obatan yang bagus. Saya ingin sehat, aktif, dan kuat. Saya ingin panjang umur. Biarkan kulit saya diolesi oleh krim anti penuaan dengan kualitas yang baik. Saya ingin terlihat muda dan sehat." Semua orang di dunia sibuk berjuang untuk menyediakan barang-barang tersebut kepada diri mereka dan keluarga mereka, mempercayai bahwa itu adalah kebutuhan mereka. Sebenarnya, itu hanyalah kebutuhan dari gugusan materialitas. "Buta dunia ini dikarenakan ketidaktahuan," Sang Buddha berkata. Meskipun hampir semua orang di dunia memiliki mata yang bagus untuk melihat, dengan mata telanjang mereka hanya bisa melihat kebenaran konvensional, bukan kebenaran hakiki. Maka mereka adalah buta akan kebenaran hakiki. Secara konvensional, terdapat pria, wanita, dewa, dan Brahma. Akan tetapi, secara hakikinya hanya terdapat materialitas hakiki dan mentalitas hakiki. Dengan kata lain, hanya terdapat 5 gugusan. Sang Buddha berkata, "Seluruh dunia ini, baik yang memiliki kehidupan maupun yang tidak memiliki kehidupan, tersusun atas partikel yang sangat kecil." Mereka merupakan partikel yang sangat kecil dan subatomik. Mereka muncul dan padam dengan kecepatan yang sangat cepat sepanjang waktu. Mereka tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi dapat dilihat dengan pikiran yang terkonsentrasi. Inilah alasannya kenapa Sang Buddha berkata, "Para biku, kembangkanlah konsentrasi." Seorang biku yang terkonsentrasi mengetahui dan melihat hal-hal sebagaimana apa adanya. Apa yang akan mereka ketahui dan lihat ketika mereka mengembangkan konsentrasi? Mereka akan mengetahui dan melihat penderitaan, asal mula penderitaan,
padamnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan, yaitu 4 kebenaran mulia. Siapapun yang tidak bisa melihat mereka sebagaimana apa adanya adalah buta. Itulah kenapa Sang Buddha berkata, "Buta dunia ini dikarenakan ketidaktahuan." Ketidaktahuan menyelubungi atau menyelimuti kita dari kebenaran. Apa itu ketidaktahuan? Tidak mengetahui ini dan itu bukan disebut sebagai ketidaktahuan. Ketidaktahuan adalah tidak mengetahui akan kebenaran. Beranggapan apa yang salah sebagai sesuatu yang benar. Dan apa yang benar sebagai yang salah adalah ketidaktahuan akan kebenaran. Dengan kata lain, tidak mengetahui 4 kebenaran mulia. Penderitaan, asal mula penderitaan, padamnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan adalah ketidaktahuan akan kebenaran. Kadangkala kita berkata, "Saya sangat bahagia," atau "Saya sangat sedih," atau "Saya tidak merasakan apapun." Ini adalah cara kita mengekspresikan perasaan kita. Ketika kita senang, perasaan kita adalah menyenangkan. Ketika kita sedih, perasaan kita adalah tidak menyenangkan. Ketika kita merasakan perasaan bukan senang maupun bukan tidak senang, perasaan kita adalah netral. Inilah ketiga jenis perasaan tersebut. Perasaan menyenangkan, tidak menyenangkan, dan netral. Bukanlah kita yang merasakan perasaan tersebut. Gugusan perasaanlah, Wedana Khandha, yang merasakannya. Gugusan perasaan berfungsi mengalami kualitas kecenderungan atau rasa dari objek. Tidak ada satu saat pun yang berlalu tanpa adanya perasaan. Ketika tidak terdapat perasaan senang atau perasaan tidak senang, terdapatlah perasaan netral. Kita ingin mengalami perasaan menyenangkan sepanjang waktu. Ini sering terlihat sebagai tujuan pokok dari kehidupan kita. Kita seharusnya mengetahui bahwa gugusan perasaanlah yang merasakan rasa dari objek, bukan kita yang merasakannya. Gugusan persepsi, Sanya Khandha, menjalankan tugasnya sendiri. Ia mengetahui atau mengenali objek dan menandainya, sehingga objek itu dapat dikenali kembali. Ia menandai hal-hal yang dialaminya sebagai hitam, putih, baik, buruk, cantik, jelek, benar, atau salah. Persepsi adalah sebab dari mengingat. Gugusan persepsi menghubungkan kejadian lampau dengan yang sekarang. Kita ingat bagaimana menggunakan berbagai objek yang berbeda. Bagaimana makan dengan menggunakan garpu, pisau, atau sendok. Bagaimana membuka keran air. Bagaimana menulis atau bagaimana mengetahui jalan di saat kita berjalan di jalanan. Kita mengambilnya sebagai suatu kebenaran bahwa kita mengingat semua hal tersebut. Kita harus mengetahui bahwa persepsilah yang mengingat. Jika kita mengingat hal-hal baik, kita bahagia. Kita merasakan perasaan menyenangkan. Jika kita mengingat hal-hal buruk, kita tidak bahagia. Kita merasakan perasaan tidak menyenangkan. Itu adalah fungsi dari 2 jenis gugusan. Gugusan persepsi dan gugusan perasaan. Dikarenakan mereka, kita menyuarakan tangisan seperti, "Dia memarahi saya,"
Dia memperlakukan saya dengan kejam. Dia lebih unggul dari saya. Dia mencuri kepemilikan saya. Kita merasa sangat sedih, sangat marah, dan sangat tidak senang. Terkadang kita meneteskan air mata pahit. Terkadang kita bahkan berpikir untuk membalas dendam. Persepsi adalah sebab dari penderitaan. Kita memiliki ingatan yang baik dan buruk. Yang mana yang lebih banyak kita miliki? Yang baik atau yang buruk? Sudah tentu, persepsi buruk jauh dan jauh lebih banyak di dalam kehidupan kita. Mereka menyiksa kita tanpa akhir. Semakin banyak ingatan buruk yang kita miliki, semakin menderita kita. Untuk bisa memiliki ingatan yang baik, kita harus memilih untuk hidup sesederhana mungkin. Sang Buddha berkata, Papa saming ramati mano. Apa artinya? Di luar dari waktu melakukan perbuatan bajik, pikiran selalu cenderung ke pikiran-pikiran tidak sehat. Dikarenakan alasan ini, kita memiliki banyak ingatan buruk. Dan lebih lanjut lagi, kita juga meninggalkan kesan yang jahat pada pikiran kita. Saya akan menceritakan kepada Anda bagaimana persepsi bekerja. Suatu ketika, di saat saya sedang makan siang di tempat saya yang terpencil di Pak Auk Forest Meditation Center, seorang umat rumah tangga mengunjungi saya. Di hari itu, saya menggunakan jenis gelas tertentu untuk minum air. Perumah tangga tersebut secara sengaja melihat pada gelas tersebut. Saya tidak mengetahui dia sedang melihat pada gelas. Hanya di saat dia menceritakan kepada saya baru sadar akan hal tersebut. Saya bertanya, kenapa dia melakukannya? Dia berkata kepada saya, Bante, melihat gelas tersebut, saya mengingat apa yang telah saya lakukan dengan jenis gelas yang sama dulunya. Saya dengan menggunakan gelas yang sama telah mengkonsumsi alkohol. Sekarang Anda dapat melihat bagaimana persepsi menghubungkan pengalaman masa lampau dengan pengalaman yang baru. Ketika dia melihat gelas yang sama dengan yang dipergunakannya sebelumnya, dia mengingat apa yang telah dia lakukan dengan menggunakan gelas tersebut. Itulah kenapa Sang Buddha berkata, persepsi adalah sebab dari penderitaan. Persepsi adalah sebab dari mengingat. Jika kita berpikir, kita mengingat. Kita akan menderita dikarenakannya. Akan tetapi, jika kita tidak berpartisipasi dengannya dan mengerti persepsi adalah sebab dari mengingat, maka kita akan merasakan perasaan terbebas. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, kita semua memiliki ingatan yang baik dan ingatan yang buruk. Namun, ingatan yang buruk adalah jauh dan jauh lebih banyak dibanding yang baik. Dikarenakan mengingat yang baik maupun yang buruk, banyak yang tidak dapat tidur dengan nyenyak di malam hari. Kita membalaskan dendam kita kepada orang lain secara diam-diam di malam hari. Kita bertengkar di dalam pikiran kita. Kita menyia-nyiakan sejumlah besar waktu dan energi berharga kita dengan mengingat lagi dan lagi terhadap seseorang yang melakukan suatu hal buruk kepada kita. Kadang, kita bahkan tidak bisa melakukan kewajiban sehari-hari kita. Itulah kenapa Sang Buddha mengatakan, persepsi adalah dukkha. Semakin banyak persepsi buruk yang kita miliki, semakin menderita kita. Ini adalah beban yang sesungguhnya.
Saya akhiri video part 1 sampai di sini. Saya akan melanjutkannya pada video selanjutnya. Sebagai informasi, buku ini hanya mempunyai satu bab dan satu topik, yaitu pemikul beban. Sehingga setiap part hanya akan melanjutkan bab tersebut hingga buku ini selesai dibacakan. Terima kasih. Kalena dhamma ssavanang etammang kalamuttamaṃ